Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Suatu kebahagiaan bagi saya, Sugito, bisa bersama dengan kalian di mata kuliah kajian Uni Eropa. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari bagaimana negara-negara Eropa mengintegrasikan diri mereka dalam satu bingkai kerjasama regional yang kita sebut sebagai Uni Eropa. Tahapan integrasi Uni Eropa selalu diawali dengan adanya suatu traktat atau treaty. Treaty inilah yang kemudian akan mengatur organisasi dan juga isu-isu kerjasama apa yang akan dikerjasamakan dalam organisasi regional yang mereka bentuk. Uni Eropa tidak lepas dari pemikiran brilian dari seorang Jean Monnet. Jean Monnet ini ketika tahun 1950 dia mendapatkan mandat dari Menteri Luar Negeri Prancis Robert Schuman untuk memulihkan hubungan dengan Jerman, sekaligus menumbuhkan perekonomian Prancis yang porak-poranda akibat Perang Dunia Kedua. Tugas rekonsiliasi atau membangun hubungan baik kembali dengan Jerman adalah konsekuensi dari adanya permusuhan yang dulu terjadi ketika Perang Dunia Kedua antara blok Axis dengan Sekutu. Nah, permintaan Schuman kepada Jean Monnet ini kemudian ditanggapi dengan antusias oleh Monnet. Dan Jean Monnet kemudian menyodorkan sebuah gagasan tentang kerjasama pengelolaan batu bara dan baja untuk memulai hubungan baik dengan Jerman sekaligus untuk menumbuhkan perekonomian Prancis. Saudara-saudara sekalian, sebenarnya bukan tanpa alasan kenapa kemudian Monnet memilih batu bara dan baja. Mengingat kedua bahan ini sebenarnya menjadi bahan yang sangat strategis untuk dua hal, yaitu untuk pengembangan peralatan militer, sekaligus yang kedua dia adalah bahan penting untuk industrialisasi. Jadi kenapa dua barang atau dua bahan ini harus dikelola bersama? Karena harapannya dengan pengaturan bersama ya, di bawah sebuah institusi yang nanti akan dibentuk oleh negara-negara yang menyetujui akan adanya kerjasama ini, itu harapannya akan mampu meminimalisir penggunaan batu bara dan baja itu untuk senjata, yang artinya kemudian meminimalisasi peperangan dan mengoptimalkannya untuk industri yang bisa kemudian memicu perbaikan ekonomi Perancis dan Eropa pada umumnya. Perdagangan bebas dalam hal batu bara dan baja itu akan merangsang kemudian industrialisasi dan kemudian akan berdampak pada perbaikan ekonomi. Nah, ide Monnet ini kemudian disodorkan kepada Robert Schuman yang kemudian itu diadopsi menjadi Schuman Plan. Ya. Nah, Schuman kemudian menawarkan kepada Kanselir Jerman Konrad Adenauer, dan itu kemudian disambut oleh 4 negara lainnya, negara-negara Benelux, ya, Belanda, Nederland, kemudian Luxembourg dan Belgium, dan satu lagi adalah Italia, itu untuk kemudian bergabung di dalam kerjasama yang ditawarkan oleh Schuman tersebut. Nah, penandatanganan kerjasama dalam perdagangan batu bara dan baja itu ditandatangani di Paris pada tanggal 9 Mei 1950. Dan tanggal inilah yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Uni Eropa. Padahal ingat bahwa ini sebenarnya belum menjadi Uni Eropa, tetapi masih menjadi cikal bakal dari munculnya nanti kerjasama Uni Eropa. Jadi di tahun 1950 itu hanya ditandatangani munculnya sebuah institusi baru, institusi kerjasama baru yang disebut dengan European Coal and Steel Community.
Dan itu kemudian baru bisa berjalan secara formal ya pada tahun 1952. Perkembangan selanjutnya dari kerjasama negara-negara di Eropa ketika itu berlanjut dengan disepakatannya Treaty of Rome atau Traktat Roma pada tanggal 20 Maret 1957. Nah, traktat ini menjadi dasar dari berdirinya skema kerjasama baru yang disebut European Economic Community atau EEC dan Euratom. Nah, Traktat Roma itu menjadi traktat yang memberikan framework bagi EEC itu untuk bisa mencapai tujuan akhir dari proses integrasi 6 negara ini, yaitu terbentuknya sebuah pasar tunggal Eropa. Sebuah proyek yang sangat ambisius ketika itu di antara 6 negara EEC. Nah, saudara-saudara, apa tujuan utama dari EEC ini? Ya, tujuan utamanya adalah pasar bersama tadi, dan itu kemudian bisa dicapai dengan beberapa langkah yang mereka setujui, yaitu adalah membuat custom unions, yang itu artinya adalah sebuah bentuk kerjasama di antara 6 negara EEC ini untuk menghapuskan custom duties, ya, kemudian menghapuskan kuota, atau dengan kata lain, custom unions itu bertujuan untuk menghapuskan semua hambatan perdagangan baik yang sifatnya itu kebijakan maupun berupa kebijakan berupa kuota. Nah, di sisi lain, setelah custom union ini ada, kemudian mereka akan membuat custom tariff, common custom tariff atau CCT, yang itu diberlakukan bagi negara non EEC. Jadi 6 negara EEC ini memiliki satu custom bersama yang kemudian diberlakukan untuk negara di luar 6 negara EEC itu. Kemudian proyek ini berlanjut dengan disepakatinya Single Act di tahun 1986. Yang intinya adalah mereka ingin melakukan harmonisasi kebijakan-kebijakan nasional mereka terkait dengan 4 freedom of movement, yaitu barang, jasa, pekerja, dan modal. Nah, langkah ini kemudian mencapai hasilnya di tahun 1993 ketika freedom of movement itu benar-benar dilaksanakan di Uni Eropa. Nah, saudara-saudara, pada perjalanannya pada tahun 1967 negara-negara EEC ini kemudian melakukan rasionalisasi dan efisiensi organisasi dengan cara menggabungkan 3 pengelolaan organisasi yang ada. Yang saya maksud di sini adalah ECAC, kemudian EEC dan Euratom. Jadi mereka sebelum tahun 1967 mereka memiliki struktur organisasi kepemimpinan sendiri-sendiri. Nah, dengan adanya penggabungan ketiga organisasi ini, maka terbentuklah di tahun 1967 itu yang kita sebut dengan European Community. Nah, proyek integrasi ekonomi ini dalam bingkai European Community itu beriringan dengan beberapa kerjasama politik, keamanan, dan juga sosial budaya lainnya. Hingga kemudian di tahun 1992, cita-cita negara-negara yang pada awalnya tergabung dalam EEC ini tercapai ketika mereka menandatangani adanya Treaty on European Union atau Treaty of Maastricht, yang itu menjadi dasar dari berdirinya organisasi baru yang disebut dengan European Union. Jadi sebenarnya European Union itu muncul di
7 Februari 1992. Ya, tapi gagasan untuk mencapai itu sudah dibangun sejak tahun 1950. Nah, TEU ini atau Treaty of European Union ini mencakup dan memasukkan serta memodifikasi berbagai traktat-traktat terdahulu, yaitu traktat berdirinya ICC, kemudian Euratom, kemudian EC, gitu ya. Dan kemudian mereka menambah 2 pilar kerjasama baru yang kita sebut dengan Common Foreign and Security Policy, dan satu lagi yaitu Justice and Home Affairs. Nah, hasil utama dari Treaty of European Union ini adalah yang pertama 3 pilar tadi, 3 pilar kerjasama Uni Eropa tadi. Kemudian yang juga membuat organisasi ini menjadi semakin maju itu dengan adanya pemberian kewenangan yang lebih besar kepada Parlemen Eropa, ya, untuk memutuskan ketentuan-ketentuan hukum yang ada di Uni Eropa itu melalui mekanisme yang kita sebut dengan co-decision procedure. Di sini artinya bahwa Parlemen dengan Dewan Uni Eropa itu memiliki authority yang sama, sharing authority dalam konteks memutuskan hukum yang ada di Uni Eropa itu. Kemudian juga ada keputusan-keputusan untuk memperluas bidang-bidang yang dikelola oleh Uni Eropa itu, seperti pergerakan bebas pekerja, kemudian memperluas pasar tunggal Eropa, kerjasama pendidikan, penelitian, lingkungan, dan sebagainya. Keputusan lain yang cukup penting juga di dalam TEU atau Treaty of European Union ini adalah memperpanjang masa jabatan komisioner dari yang semula 2 menjadi 5 tahun. Kemudian juga adanya menambahkan area kebijakan yang baru yang diputuskan dengan qualified majority. Ya, ini nanti akan kita bahas di dalam materi kita tentang decision making procedure di Uni Eropa. Ya. Dan juga mulai diperkenalkan adanya prinsip subsidiarity, yang itu artinya adalah bagaimana membagi antara kewenangan Uni Eropa dengan negara-negara anggotanya dalam hal isu-isu tertentu. Saudara-saudara sekalian, berdasarkan pada cerita sejarah tadi, sebenarnya kita bisa memahami dinamika atau sejarah integrasi Uni Eropa itu dalam 3 langkah atau 3 strategi, yaitu deepening, enlargement, dan yang terakhir adalah completion. Deepening itu artinya bahwa negara-negara Uni Eropa itu selalu memperdalam dan memperluas kerjasama mereka. Ini bisa kita lihat dari bagaimana ICC yang semula dia hanya bekerja untuk mengelola batu bara dan baja, kemudian mereka melakukan ekspansi kerjasama menjadi kerjasama ekonomi. Ya, kerjasama ekonomi dalam bingkai European Community. Dan kemudian memperluas lagi, tidak hanya masalah European Community atau Economic Cooperation, tetapi kemudian dengan adanya Treaty of Maastricht itu menjadikan kerjasama mereka lebih luas lagi dalam konteks kerjasama penyetaraan atau penyelarasan kebijakan-kebijakan luar negeri maupun penyelarasan kebijakan-kebijakan dalam negeri dan peradilan. Nah, dalam konteks strategi yang kedua, Uni Eropa juga melakukan strategi enlargement, yang itu berarti bahwa negara-negara Uni Eropa itu selalu menambah jumlah keanggotaan mereka. Dari yang semula 6 ketika berdirinya European Coal and Steel Community hingga kemudian beberapa saat setelah diputuskannya European Economic Community, sampai kemudian bertambah menjadi 9 di tahun 73, menjadi 10 di tahun 81, menjadi 12 di tahun 86, kemudian menjadi 15 di tahun 1995, dan ini cukup lama ada kemandekan dalam proses enlargement hingga akhirnya di tahun 2004 menjadi 25, dan terakhir dalam enlargement yang terakhir tahun 2007
itu menjadi 28. Nah, ini adalah strategi enlargement yang dilakukan oleh Uni Eropa. Sedangkan strategi yang terakhir atau yang ketiga yaitu completion itu dijalankan dengan cara mereka selalu memperkuat otoritas institusi Uni Eropa itu supaya hasil-hasil kebijakan mereka itu bisa dipatuhi oleh negara-negara anggotanya. Jadi ada 3 strategi itu di dalam konteks integrasi Uni Eropa. Saudara-saudara sekalian, jadi kita bisa berkesimpulan bahwa integrasi Uni Eropa itu dijalankan secara bertahap, rapi, terencana. Dan semuanya bermula dari satu kerjasama yang sangat spesifik, fungsional sekali, tentang pengaturan batubara dan baja. Nah, kini Uni Eropa sudah menjelma menjadi organisasi regional yang multi-purpose. Tidak hanya ngurusi tentang batubara baja, tapi dia ngurusi ekonomi, ngurusi politik, ngurusi keamanan, termasuk di dalamnya mengurusi tentang hal-hal yang terkait dengan sistem peradilan di negara-negara anggotanya. Dan yang kemudian menjadi role model bagi Uni Eropa ini adalah keberhasilan mereka di dalam membawa kemakmuran sekaligus merubah benua yang dulunya itu benua penuh dengan peperangan menjadi benua yang penuh perdamaian. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga kita bisa melanjutkan perkuliahan ini dalam topik-topik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.